Halo, selamat malam Natasha. Apa kabar? Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Natasha sudah kembali bergabung di kelas coding ini. Nah, setelah beberapa pekan kemarin kita libur dulu karena ada libur Idul Fitri, kemudian ada perpindahan kelas juga dari Python Start seri yang pertama. Sekarang kita masuk ke Python Start seri yang kedua, gitu ya. Nah, untuk ini apa untuk yang koin kemarin yang Natasha tanyakan itu sedang KNO follow up. Ternyata PIC-nya baru bekerjanya hari ini, jadi secara berkala atau secara bergantian nanti akan sama PIC-nya dicek kembali. Nanti juga akan Kayana tetap follow up terkait dengan algo koin yang sudah Natasha redeemkan ya. Oke, Natasha, Kayana sampaikan dulu pertemuan hari ini itu adalah pertemuan pertama di seri Python Start yang kedua. Setelah di pertemuan sebelum Lebaran kemarin, kita sudah menyelesaikan untuk seri Python Start yang pertama, gitu ya. Nah, nanti kalau Natasha Python Start-nya kemarin sudah selesai, kemudian sekarang kita masuk ke Python Start yang kedua. Nanti kalau Python Start keduanya sudah selesai, nanti Natasha bisa melanjutkan ke Python Pro, gitu ya. Nah, untuk jumlah pertemuannya itu sama seperti Python Start seri yang pertama, yaitu ada 36 kali pertemuan. Kemudian untuk durasi belajarnya juga masih sama, yaitu selama 60 menit atau 1 jam, gitu ya. Nah, Kak, yang membedakan antara Python Start versi yang ke-1 sama versi yang kedua itu apa? Nah, salah satu yang membedakan itu adalah dari proyek-proyek yang akan nanti Natasha buat, gitu ya. Nah, kalau untuk sintaknya, untuk sintak programnya itu lebih ke pengembangan dari seri yang pertama, sekarang kita kembangkan ke seri yang kedua. Kemudian kalau dari sisi proyeknya itu nanti akan mengerjakan proyek yang berbeda lagi, begitu ya. Itu overview atau sedikit gambaran terkait dengan Python Start seri yang kedua ini, gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi dulu? Belum ada ya? Oke deh, sip. Kalau belum ada, kita langsung saja kita masuk ke modul yang pertama ya. Kayana share screen dulu. Oke, nah pertemuan hari ini kita baru memasuki pertemuan pertama atau pertemuan perdana di seri Python Start yang kedua ini. Nah, seperti biasa nanti kita akan menyelesaikan per modul. Nah, setiap modul itu nanti harus kita selesaikan atau dapat kita selesaikan beberapa kali pertemuan. Oke. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama, modul ke-1 dan juga pelajaran yang ke-1. Nah, Kak, kalau pertemuan pertama ini kita mau ngapain? Nah, pertemuan pertama ini lebih ke kita nge-refresh atau nge-review kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang ada di Python Start yang pertama. Nah, nanti akan ada beberapa akan ada beberapa lesson yang bisa dikerjakan. Nah, lesson-lessonnya itu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari selama di Python Start seri yang pertama. Gitu ya. Oke, Kak Yana lanjutkan dulu ini. Nah, oke, nah jadi untuk tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini nanti kita akan nge-recall kembali atau akan nge-refresh kembali terkait dengan pemrograman-pemrograman dasar yang terdapat pada Python. Kemudian nanti kita akan mengerjakan lesson yaitu terkait dengan permintaan pelanggan yang pertama. Oke. Nah, nanti sebelum kita masuk atau menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugasnya, kayaknya nanti akan nge-review kembali materi-materinya dulu. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah program sistem penilaian. Kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk mengetahui
kesalahan program atau troubleshootingnya. Oke, nah sekarang kita refresh dulu terkait dengan materi-materi atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah Natasha pelajari pada Python Start seri yang pertama. Oke, yang pertama di sini kita mau brainstorming terkait dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu banyak ya, ada yang C, ada C++, ada Java, kemudian ada Python. Nah, Python sendiri ini adalah bahasa pemrograman sekarang tuh yang lagi hype atau yang lagi banyak orang kembangkan untuk ke arah machine learning, artificial intelligence, data science, kemudian data analysis, itu kebanyakan sekarang menggunakan Python. Nah, di dalam Python itu ada jenis-jenis data yang bisa kita gunakan, bisa kita olah, dan juga bisa kita masukkan ke dalam program Python-nya. Sebelum dilanjutkan, Natasha bisa sebutkan dulu nggak kira-kira jenis data itu ada apa saja? Data itu ada apa saja yang Natasha ingat? Hmm? Data. Data tuh ada data apa saja yang kemarin tuh yang udah kita pelajari yang Natasha ingat. Oke deh, nggak apa-apa. Nih, di sini secara umum atau secara universalnya itu ada 4 tipe data yang harus Natasha ketahui. Yang pertama ada tipe data itu dia bilangan bulat, kemudian bilangan desimal, float, dan juga boolean. Oke. Nah, di sini datanya juga secara garis besar kita bagi ke dalam 3 buah jenis. Ini tipe datanya kita bagi ke dalam 3 buah jenis, yaitu bilangan bulat, bilangan desimal, float, sama boolean. Ini kita bagi ke dalam 3 jenis. Ada tipe angka, string, dan juga boolean. Nah, kalau angka itu ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Oke. Nah, kemudian bilangan bulat sama bilangan desimal juga ada jenisnya. Ada yang dia itu seperti ini, berarti dia masuk ke dalam data integer. Angka data integer yang dia itu tidak ada komanya. Kemudian ada 48,3, contohnya ini masuk ke dalam bilangan desimal. Nah, kemudian yang ini juga sama, masuk ke dalam angka integer, karena dia tidak ada komanya. Nah, kemudian selanjutnya ini dia bilangan desimal yang float-nya. Oke. Kemudian di sini ada data string. String itu secara umum pembedanya adalah dia diawali dan juga diakhiri dengan tanda kutip. Kalau ada ini ada apa namanya ada tulisan yang diawali sama diakhiri tanda kutip berarti dia akan terbaca sebagai teks. Oke, akan terbaca sebagai teks. Kemudian tipe boolean. Tipe boolean itu dia lebih ke logika program, operator, logika dan juga operator. Ada true, ada false. Kalau program itu dia cuma punya 2. Kalau nggak true, false. Kalau nggak satu, nol. Kalau nggak low, high. Kemudian kalau tidak on, off. Cuman punya 2. Oke. Kemudian di sini ada yang jenisnya itu operator. Operatornya operator matematika lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kemudian sama dengannya ada 1, kemudian sama dengannya ada 2, itu dia bentuknya tanda tanya. Kemudian ini nih ada faktorial dan juga sama dengan, dia juga termasuk ke dalam tipe boolean. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi.
Apa itu fungsi? Nah, kita bahas dulu sebentar. Nah, di sini ada contoh penggunaan fungsi input dan juga output. Nah, fungsi itu apa aja? Fungsi itu apa, Kak? Fungsi itu adalah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan dia memiliki nama yang unik atau sintak yang unik. Nah, di sini ada dua buah contoh fungsi sintaks untuk input dan juga output. Ini satu, ini dua. Natasha, yang input yang mana, yang output yang mana? Input yang kedua, Input yang kedua, yang pertama berarti output. output. Oke, betul ya. Nah, di sini ada dua contoh. Yang pertama ini adalah dia output. Nah, output, kita tahu dari mana dia output? Karena di sini ada sintak print. Berarti print itu adalah untuk mencetak atau menampilkan output buah informasi. Nah, di dalamnya itu apa yang mau kita print? Nah, biasanya yang kita print itu adalah hasil pengolahan data atau sorry, biasanya yang kita print itu ada hasil pengolahan data, ada data yang terdapat pada variabel atau berupa data string. Nah, kalau di sini ada print halo para peretas karena di sini diawali sama tanda kutip berarti ini dibaca sebagai teks. Hasil akhirnya itu adalah halo para peretas. Oke. Kemudian di sini ada variable name, kemudian ada sintak input. Nah, ini adalah fungsinya ada untuk mendapatkan data atau mendapatkan inputan yang akan kita simpan pada variabel name. Nah, kalau dia seperti ini, berarti yang diinputkan itu dia berupa data string. Oke, berupa data string. Nah, kalau misalnya mau kita rubah, nih, misalnya kita nginput angka 1 sama angka 0. Ini akan terbacanya sebagai string. Oke, yang kita inputkan di keyboard atau yang kita inputkan ke dalam variabel tersebut, walaupun yang kita inputkan adalah angka, kalau programnya seperti ini, dia akan terbaca sebagai string. Makanya, kalau angka ini mau kita rubah menjadi integer, bilangan bulat ataupun bilangan desimal, maka harus kita tambahkan int. Gitu ya. Oke, sekarang ini sudah kita bahas untuk yang bagian fungsinya. Kemudian sekarang ada pernyataan bersyarat atau kondisi. Kalau kondisi berarti kita pakai program if dan else, kemudian if else, ada if else if. Nah, itu adalah program pernyataan bersyarat. Kalau pernyataan bersyarat berarti ada ya atau tidak, ada true, ada false, ada satu, ada nol. Misalnya, di sini ada program bersyaratnya itu ada ya dan juga ada tiga. Nah, kalau si ekspresi ini dia bernilai true, maka dia akan menjalankan tindakan yang A. Kalau dia bernilai false, maka dia akan menjalankan tindakan yang B. Contoh pengaplikasiannya itu bagaimana, Kak? Nah, untuk pengaplikasiannya, kita pakai program pernyataan bersyarat. Ini juga ada beberapa jenis nih. Ada bersyarat dasar, ada bersarang, ada cabang. Nah, ini adalah contoh untuk yang bersyarat dasar. Bersyarat dasar itu pakai if atau if else. Jika ekspresinya benar, maka dia akan melakukan tindakan satu, tindakan dua, tindakan tiga. Sekarang yang kedua, jika ekspresinya benar, maka dia melakukan tindakan satu. Else, atau kebalikan dari ekspresi benar ini atau salah, maka dia akan melakukan tindakan yang kedua. Nah, ini untuk yang dasar. Kemudian selanjutnya untuk yang bersarang. Kalau bersarang itu berarti ada kondisi di dalam kondisi. Oke, bersarang itu berarti ada kondisi di dalam
kondisi. Nah, misalnya di sini jika ekspresi yang pertama benar, kemudian jika ekspresi kedua yang benar, berarti ini harus dua-duanya yang berekspresi benar. Ekspresi yang pertama sama yang kedua. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka dia akan melakukan tindakan yang pertama. Kemudian else melakukan tindakan yang kedua. Yang bersarang itu adalah ini. Karena ada if di dalam if. Oke. Kemudian selanjutnya untuk yang bersyarat dengan banyak cabang. Nah, kalau banyak cabang itu apa namanya? Ciri-cirinya itu ada elif. Nah, elif. Elif ini berarti ada apa namanya? Ada cabang di dalam if-nya. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi dia itu ekspresi satu sama ekspresi dua harus benar. Tapi kalau ini ekspresi dua, ekspresi satu benar, kemudian dia melakukan tindakan yang pertama. Jika tidak atau ekspresi satunya tidak benar, maka melakukan tindakan yang kedua. Jika ekspresi satu tidak bernilai benar, ekspresi dua tidak bernilai benar, maka dia akan menjalankan yang else-nya. Oke, berarti di sini tuh ada beberapa ekspresi yang harus terpenuhi biar dia menjalankan program yang ada di dalamnya. Untuk pernyataan bersyarat, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu enggak? Aman ya? Oke, sip. Kemudian program loop atau perulangan. Nah, program loop atau perulangan itu adalah program yang dia itu akan melakukan tindakan secara terus-terusan jika si kondisinya itu logisnya harus benar atau tetap benar. Contohnya seperti ini. Kipas angin dia akan terus-terusan berputar kalau tombol on-nya kita masuk, kalau tombol on-nya kita klik. Kalau tombol on-nya kita klik, berarti dia berekspresinya berlogis true. Maka dia akan terus-terusan menjalankan perintah yang ada di dalam loop-nya. Kemudian, contoh loop-nya seperti apa? Nah, di sini loop itu ada beberapa jenis. Loop while yang tipenya itu loop basic. Kalau basic itu seperti ini nih. Jadi kayak while ulangi ulangi perintah yang ada di dalamnya itu kalau si ABC-nya itu kurang dari 3. Jadi kalau nilai ABC-nya itu kurang dari 3, maka tindakan satu, tindakan 2, sama tindakan 3 akan diulang dengan menggunakan program while. Kemudian contoh lainnya lagi, ada I. I itu adalah iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan. Pengulangan yang dia itu selama satu siklus. Contoh, di sini I sama dengan 0. Berarti iterasinya ini kita state dari 0 dulu. Kemudian kita tambahkan program while. Ulangi I kurang dari 10. Kalau si I-nya kurang dari 10, tuh ulangi tindakan yang satu dan juga tindakan yang kedua. Kalau tindakan satu sama tindakan dua sudah diulang, maka nanti iterasinya akan bertambah satu. Misalnya, tindakan satu, tindakan dua diulang, berarti iterasinya nambah satu. Tindakan satu, tindakan dua, iterasinya nambah. Tindakan satu, tindakan dua, iterasinya nambah. Tindakan satu, tindakan dua, iterasinya akan nambah. Nah, iterasi ini atau pengulangan ini akan terus berulang sampai I-nya itu, sampai si programnya ini kita stop atau kita end. Oke, kalau I-nya masih kurang dari 10, maka dia akan terus-terusan mengulang. Oke, itu untuk yang while-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sip. Kalau tidak ada,
sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini ada tugas sebetulnya dari si developer dari Python-nya ini. Nah, di sini kita nanti akan mengerjakan beberapa tugas. Yang pertama nanti ada tugas terkait dengan pemahaman materi, kemudian nanti akan ada tugas terkait dengan praktik pemrograman. Oke, sebentar, karena ini dulu. Oke, nanti akan kita gunakan fungsi print, fungsi input, kemudian pernyataan bersyarat if else. Nah, ini ada contoh nih. Sebentar. Nah, di sini kita harus membuat program untuk menampilkan pilihan tanya jawab. Kemudian di siswa diminta untuk memasukkan respon dan hasil yang ditampilkan. Nah, di sini yang harus ditampilkan itu adalah teks berupa pohon mana yang bukan termasuk jenis pohon jarum, pinus, cedar, cemara, maple. Kita akan gunakan fungsi print. Nah, di sini nih. Answer, input, jawab. Nah, berarti nanti yang pertama itu yang akan muncul seperti ini. Pohon mana yang bukan termasuk jenis jarum, pinus, cedar, sprukel, maple? Masukkan inputan. Jika jawabannya, ini kan tanda tanya ya, kalau sama dengan dua. Jika jawaban yang diinputkan pada variabel answer itu adalah maple, maka print benar. Jika tidak, print salah. Ini harusnya di enter ke sini ya. Nah, oke. Kemudian kita lanjutkan dulu. Sebuah persegi diberikan dengan sisi 3. Berapa kelilingnya? Berarti kita harus tambahkan program print dulu. Nah, kita kasih pertanyaan, kemudian kita kasih fungsi input, answer, integer input answer. Nah, di sini ada penambahan int. int ini seperti yang tadi sudah disampaikan untuk merubah jenis datanya yang asalnya itu datanya string dirubah menjadi integer. Walaupun yang kita masukkan adalah sebuah angka, tapi dia akan terbaca inputannya itu sebagai data string. Makanya harus kita rubah menjadi integer. Ulangi while answer 12. Nah, jadi dia itu harus menjawab soal tersebut sampai jawabannya itu yang dia masukkan adalah 12. Kalau jawaban yang dia masukkan itu bukan 12, maka dia akan terus-terusan while atau diulang. Oke. Nah, seperti ini. Jadi dia ini akan terus mengulang sampai jawaban yang dimasukkannya itu adalah 12. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini kita pakai program iterasi atau pakai program while-nya lagi nih. Cuman ada tambahan nih, ada tambahan i atau iterasi. Nah, iterasi ini seperti yang tadi sudah sampaikan, kita gunakan untuk menghitung berapa banyak atau berapa kali iterasinya itu diulang-ulang. Misalnya, jawaban yang betulnya itu adalah 12. Tapi Natasha masukinnya itu misalnya udah 10 kali percobaan nggak benar-benar. Nah, nanti 10 percobaan ini dia akan tersimpan pada variabel iterasi. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silakan Natasha masuk ke akun belajarnya. Kemudian silakan di-share screen, buka untuk modul 1 pelajaran yang ke-1. Oke, sip. Boleh dikerjakan langsung dari yang pertama dulu.
Natasha kayaknya boleh lihat yang akun ininya dulu ndak? Koinnya itu tuh, koin. Ini udah kepotong berarti ya? Oh ini nih, 100 Robux. Nah ya, 660. Ke riwayat pembelian coba Natasha. Oke, sebentar Kak Yana screenshot dulu. Oke, sip. Silakan dilanjutkan. Buat nanti Kak Yana kirimin. Oke. Oke, seperti biasa kita latihan mengetik. Nah, melengkapi programnya ya. Natasha yang line nomor 4. Line nomor 4, kenapa tiganya dijadiin integer? Dijadiin string. Line nomor 4, kenapa tiganya string? Ini nggak dijadiin integer. Coba dijadiin itu, apa nggak usah pakai kutip. Sekarang jawab yang 3. Oh, ya, Natasha, yang harus Natasha nih, Natasha salah nih. Ini tadi kan Natasha tiganya yang malah di string kan. Harusnya ini dong yang diintegerin inputannya. Nah, nah, oke.
program terus mengajukan pertanyaan. Nah, berarti ini pakai program perulangan. Oke, 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 answer input, answer the lower. Attempt-nya satu, dimulai dari satu. Coba. While answer, answer input, answer lower. Oke, program bergiliran mengajukan tiga pertanyaan. Oke, oke. Yang terakhir harus nyetak tuh. Koma, Natasha, koma. Nggak apa, bukan tambah, koma.
Coba dibikin salah salah satunya. Coba. Oke. Program tersebut menanyakan, berarti kita bikin sebuah pertanyaan dulu. Oke. Ini dia pakai while Natasha. Sebelum if-nya di atas pakai while. Dia akan mengulangi kalau jawabannya itu bukan question ya, tapi ini answer. Variabelnya namanya answer. Kan yang tersimpannya itu adalah jawaban, bukan pertanyaan. Nah, kemudian ada ini nih, ada yang nomor dua. Jika pengguna memasukkan angka yang lebih rendah, nah berarti yang empat itu nggak kepake dong. Nah, lebih rendah berarti lebih rendah dari jawaban. Jawabannya itu ya berapa? Yang benar. Oke. Apa katanya kalau lebih rendah? Nah, kemudian ada jika pengguna memasukkan angka yang lebih besar. Berarti kalau lebih besar, dia else. Else-nya dari if yang answer di atas. Benar nggak? Nah, kalau else dia ngapain? Terlalu banyak. Oke. Oke, kemudian diminta untuk ngimputin lagi katanya. Minta jawaban. Nah, baru terakhir sejajar sama while. Print yang nomor satu. Gitu ya, Natasha, kalau program itu harus dilihat dan dipahami itu secara menyeluruh dulu. Apa itu katanya? Oh, kurang. Kalau program itu harus dipahaminya secara menyeluruh, baru kita breakdown ke dalam sebuah program. Nah, sip, pintar. Nah, ini berarti jawaban yang betulnya lebih dari satu. Ada empat jawaban yang betul.
Mm-mm. Betul. Float, satu lagi float. Ada empat ya, ada empat. Float, float dua-duanya float. Tipe float, oke, oke. Sip. Ini yang bintang kalau mau dikerjakan sekarang boleh, kalau mau di skip dulu juga boleh. Nah, oh, ini agak sulit nih. Oke. Program khusus yang mengenali dan menjalankan perintah itu interpret. Interprete. Oke. Perintah yang tidak dikenali ditandai sebagai kesalahan. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesalahan tersembunyi menggunakan exception exception processor. Eh, try, 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 accept, accept, while. Terakhir. Masih ada lagi? Interprete, interprete, exception processor, try, accept. Yang paling bawah Natasha, while. Udah kok bener. Ini penulisannya salah. Interpret. Coba di ini dirubah. Exception processor. Try. Accept. While. Udah kok. Nah, coba Natasha di copy program khusus yang mengenai dan menjalankan perintah. Coba di search. Di searching. Interprete atau interpret. Soalnya di tempat Kak Ayana ini Kak Ayana cek interprete. Sebentar Kak Ayana. Coba di tempatnya Kak Ayana. Kalau interpreter ya yang melakukannya.
Ih, iya dong. Salah. Interpreted. Coba interpreter udah dicoba belum? Interpreter. Interpreter. Nah, sorry, sorry, sorry. Yuk, lanjut. Iya, kayaknya kurang R1 interpreter. Nah, ini ya, ini pakai try sama pakai accept. Oke, kita harus pakai aritmatika. Sebentar. Kita baca dulu soalnya. Pengetahuan Anda tentang aritmatika penggunaan masukkan jumlah angka dan permen dan permen yang akan dapat setiap anak. Pengecualian entry data proses kita perlu memproses pembagian dengan nol. Oke, berarti kita pakai operatornya operator pembagian. Operator pembagian, kemudian coba scroll ke bawah Natasha. Nah, di yang itu tuh yang tips coba diklik. Ah, exception processing. Yang atas dulu coba. Oh, oke. Berarti kita bikin ini, try sama accept lagi. Nah, di situ try, kemudian apa tuh? Scroll ke bawah. Ah, eh apa ya? Kita pakai variabel ini. Variabel apa ya berarti? Jatah deh. Try, udah bener try. Enggak, udah bener try. Jatah. Nah, jatah itu adalah pembagian antara jumlah permen dibagi dengan anak. Oke. Cetak apa katanya tuh? Setiap anak akan menerima berapa permen? No, no, no. Langsung print. Yang nomor dua nih. Nih, kenapa kayak gini? Karena ini nih. Jika jumlah anak selain nol berarti bisa satu, 2, 3 dan seterusnya, maka kan bisa jadi pembagi kan ya? Benar nggak? Misalnya permennya ada 10.
Yang dimasukin anaknya ada dua. Dua ini bisa jadi pembagi nggak? Dua ini bisa jadi pembagi. Nah, sekarang kalau yang dimasukkannya nol anak bisa jadi pembagi nggak? Nggak bisa kan? Berarti pakai accept. Nah, dia tuh akan nanya, bener nggak yang datang tuh anaknya nol? Nah, nah, oke. Program mengajukan pertanyaan dengan empat pilihan jawaban. Program sudah menganalisis apa jawaban benar jika mulai tidak masuk. Nah, di yang kedua diantar, di yang kedua diantar. Prin apa gunung tertinggi di dunia? Coba scroll ke bawah Natasha. Apa tuh? Tunjuknya apa? Diklik gambarnya. Oh, nih pakai while true. Pakai while true. While true. Ulangi sampai dia berlogika true. Apa tuh? Input dong. Input dulu. Answer tuh. Gunung Elbrus, Mauna Loa. Masukin ke dalam string. Oke, nah baru ke try. Nah itu hapus. Nah, answer, answer sama dengan inputan answer kita integer kan. Nah, kita break. Kita break, oh, apa? Kita break. Oke, accept-nya adalah apa escape-nya? Program akan menampilkan error. Masukkan nomor jawaban yang benar. Nah, itu accept-nya. Pilih selain tiga dulu coba. Nah, masukkan yang oke, sip. Oke. Jika pengguna masukkan sesuatu selain angka, program akan menampilkan error. Oke, jika pengguna memasukkan sesuatu selain angka, berarti kan dia cobanya beberapa kali ya? Berarti pakai pengulangan.
No, 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 itu udah bener print. Kan printnya ada 4. Sebentar. Oh, printnya ada 5, udah bener. Oke, kita tambahin. Jika pengguna memasukkan sesuatu selain angka, nah berarti kan dia yang memasukkannya pasti berkali-kali kan? Pakai while true. Ada try, ada accept. Try-nya kayak tadi. Try dulu, try dulu. Try. Oke, apa tuh? Mau pakai variabel apa? Coba dulu. Di break biasa di break. Mm-mm. Nah, kemudian yang dua. Jika pengguna memasukkan nomor jawaban, kemudian dibandingkan dengan jawaban yang benar satu, berarti kita bandingkan. Jika jawaban yang benarnya satu,